Ketika masyarakat belum mengetahui siapa yang akan menjadi pendamping dari Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, maka banyak yang menyebut bukan hanya masyarakat sebenarnya, para tokoh politik, para tokoh partai yang mengatakan bahwa daerah terpanas yang akan diperebutkan suaranya atau kemudian istilahnya adalah battleground ini merupakan Provinsi Jawa Timur. Tapi ketika kemudian Ganjar Pranowo sudah menginformasikan siapa pasangannya Mahfud MD, kemudian juga Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka, ada satu provinsi lagi yang kemudian diperdebatkan menjadi bahan perbincangan yaitu Jawa Tengah. Mengapa? Karena Jawa Tengah ini memang dikenal sebagai lumbung suara bagi PDI Perjuangan. Tapi kemudian kini terpecah rasanya suaranya karena Gibran Rakabuming Raka juga berebut suara di sana berpasangan bukan dengan kader PDI Perjuangan, tapi dengan Prabowo Subianto. Lalu apa strategi dari Ganjar Pranowo untuk bisa mempertahankan suara di sana? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita dari PDI Perjuangan, nanti akan memberikan informasi kepada kita mengenai seperti apa strateginya, langkahnya yang akan dikeluarkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Bu Putri Viola dan Mas Adi Prayitno. Baik, nanti sebelum kita dengarkan Bang Masinton dan juga Mas Adi dengan pendapatnya, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data, fakta, hasil survei sejauh ini termasuk juga dengan hasil pemilu pada tahun-tahun sebelumnya atau penyelenggaraan sebelumnya, 2014 dan 2019. Kita akan lihat terlebih dahulu perolehan suara pada Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Tengah, kala itu pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ini adalah meraih suara 77,29%. Anda bisa lihat bagaimana selisih gapnya dengan pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Jawa Tengah yang hanya mendapatkan 22,7%. Mas Adi, luar biasa selisihnya suara yang dihimpun oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin di Jawa Tengah. Kita juga akan lihat bagaimana kemudian di daerah lainnya atau juga di Pilpres 2014, Pilpres sebelumnya. Nah ini 2014 Jawa Tengah, Prabowo Hatta di sana hanya bisa meraup suara 33,35%, sementara Jokowi JK juga menunjukkan dominasinya 66,65%. Bahkan ada peningkatan suara yang diraih oleh Jokowi dan pasangannya pada Pilpres 2014 dengan Pilpres 2019 dari 66% atau 66, sekian persen menjadi 77, sekian persen. Melihat seperti ini Mas Adi. Ya saya kira dua hal. Pertama Putri, publik taunya kalau bicara tentang Jawa Tengah itu kan dianggap sebagai kandangnya banteng. Jadi siapapun yang diusung baik kandidat calon presiden ataupun gubernur di Jawa Tengah itu memang relatif jagoan PDIP selalu memenangkan politik secara signifikan ya. Misalnya waktu Ganjar maju calon gubernur pertama kali ketika melawan petahana Pak Bibit dulu, kan elektabilitas dan popularitas Ganjar itu tidak terlampau signifikan, tapi kemudian memenangkan pertarungan di Pilgub. Banyak orang yang menduga ini tidak terlepas dari kekuatan politik yang dimiliki oleh PDIP. Begitupun dengan hasil pemilu 2014-2019, kan rata-rata perolehan Jokowi itu kan 66%, kemudian 2019 itu sekitar 77%. Publik juga menangkap itu adalah bagian dari satu kekuatan politik di Jawa Tengah yang selalu disebut sebagai kandangnya banteng. Yang kedua memang secara figur Jokowi itu cukup kuat. Ini semacam perpaduan dan kawin silang antara Jokowi yang memang elektabilitasnya cukup signifikan dan pada saat yang bersamaan Jawa Tengah juga adalah kandangnya banteng. Ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa Jawa Tengah itu perolehan pemilunya selalu signifikan 77%, ada juga yang 66% waktu pemilu 2014 yang lalu. Baik, Mas Adi, mungkin saya stop sampai di situ, saya sela dulu. Saya akan ajak pemirsa juga untuk bisa melihat bagaimana kemenangan Ganjar Pranowo tentunya di Pilgub Jawa Tengah pada tahun 2018 saat berpasangan dengan Ganjar Yasin. Kala itu juga di atas 50%, suaranya 58,78%. Kemudian tadi kami sajikan kepada Anda bagaimana hasil suara sebelumnya. Anda juga bisa lihat. Nah, ini dia. Kemenangan dari Ganjar Pranowo di Pilgub Jawa Tengah sebelumnya Ganjar Heru 48,82%. Artinya ada kenaikan dari periode 2013 ke periode setelahnya 2018. Mas Adi, kalau kita melihat bagaimana karakter para pemilih yang di Jawa Tengah, apakah memang setia kepada PDI perjuangannya atau lebih melihat sosok Jokowinya saat ini? Ya bagi saya memang soal kekuatan politik PDIP di Jawa Tengah ini perpaduan yang saling melengkapi sebenarnya Mbak. Karena memang harus diakui dari dulu kalau kita bicara tentang basis politik ataupun partai ID itu yang kuat PDIP salah satunya di Jawa Tengah.
selain tentu saja ada di Bali. Oleh karena itu, ada satu keyakinan bahwa siapapun yang diusung oleh PDIP kalau bertanding di Jawa Tengah, baik itu pilpres ataupun pilkada seperti gubernur, itu relatifly akan mendapatkan suara yang agak signifikan. Nah, oleh karena itu, karena di 2024 ini publik bertanya-tanya, di situ ada Gibran dan di situ ada Ganjar, kemudian ini akan menjadi pertaruhan. Kira-kira kuat-kuatan mana nih? Apakah memang basis loyal PDIP dari dulu yang dikenal sebagai kandangnya banteng, atau justru kekuatan figurnya Jokowi dan Gibran yang ada di situ? Ini kalau saya tidak mau berspekulasi, tentu harus diuji secara saintifik. Misalnya harus memiliki data-data survei, atau nanti dinamika politik ke depan seperti apa sebulan 2 bulan ini setelah ada kampanye yang dilakukan secara terbuka, apakah basis Jawa Tengah yang disebut kandang banteng akan tetap solid dan akan berlipat ganda kekuatan politiknya, atau justru sebaliknya, bahwa yang disebut dengan kandang banteng itu sebagian yang lain mengikuti Jokowi. Karena kalau kita lihat satu persatu, orang yang teridentifikasi memilih PDIP adalah mereka yang juga menjadikan Jokowi sebagai idola untuk memilih partainya. Nah ini dia, saya sepakat mengenai hasil ujian ini. Bang Masinton, bagaimana kemudian ini bisa menjadi ganjalan bagi Mas Ganjar dalam pemilu 2024 mendatang? Orang memang kemudian loyal pada PDI Perjuangan, tapi tidak sedikit juga yang melihat sosok figur Jokowi dan mungkin merasa menemukan figur Jokowi terhadap penerusnya, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP yang ternyata juga menjadi pendamping dari Prabowo Subianto. Bang Masinton. Ya, pertama PDI Perjuangan itu solid ya. Kader-kader PDI Perjuangan itu solid dengan keputusan Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati yang sudah memutuskan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung ya dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Nah, tentu kami ya berfokus pada strategi pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Artinya bahwa kami ditugaskan untuk berfokus memenangkan pasangan capres-cawapres yang telah diusung oleh PDI Perjuangan, dan kami fokus juga memenangkan PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilihan legislatif nanti. Nah, adapun strategi yang bagi kami adalah kami berfokus bagaimana menyatukan ya semangat kepartaian, semangat dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk membangun Indonesia ini ke depan, seperti itu. Itu yang kami sampaikan terus-menerus, kami sosialisasikan di basis-basis pemilih PDI Perjuangan, dan tentu kami semua kader ya tegak lurus dengan keputusan partai tadi. Baik, mensosialisasikan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tapi kemudian juga harus memperhitungkan bagaimana kemudian suara ini bisa terpecah, kemudian mendukung Prabowo atau pasangan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Bang Masinton, tentunya sudah harus ada upaya pencegahan mengenai hal itu. Ya, tentu setiap calon ya maupun setiap partai politik pasti memiliki cara dan strategi ya dalam meraih dukungan dan menggalang suara masyarakat tadi. Nah, tentu kami disampaikan, selalu kami diingatkan agar menyampaikan dan pendekatan ke masyarakat itu ya dengan cara-cara yang elegan, simpatik, ya, dan juga mengedepankan keadaban dalam budaya politik kita ke masyarakat tadi itu. Karena apapun bagi kami politik itu bukan sekedar menang kalah, tetapi politik itu adalah membangun satu keadaban buat publik. Seperti itu. Apa yang dimaksud keadaban di sini? Apakah termasuk etika politik, mempertahankan integritas, loyalitas? Karena sepertinya ini juga yang menjadi sorotan, Bang Masinton. Iya, artinya tidak semua orang pasti goalnya kan pengen menang. Bukan menang dengan berbagai apalah ya aturan yang apa. Yang kami perlu jaga itu adalah keadaban. Ini bangsa yang sangat majemuk. Tentu kami tidak akan masuk pada persoalan isu-isu sara. Kami tidak ingin ada pembelahan di masyarakat. Kami tidak ingin masyarakat disuguhkan dengan informasi-informasi yang hoax. Nah, itu kan bagian dari keadaban. Nah, bahwa politik itu goalnya adalah satu kemenangan, tapi kami percaya kemenangan itu harus diraih dengan cara-cara yang cara-cara yang beradab tadi, cara-cara yang tidak kemudian menghalalkan segala cara seperti itu. Baik,
Mas Adi, kita tahu Mas Gibran Rakabuming Raka seorang kader PDI Perjuangan, kemudian setelah memutuskan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, akankah keputusan ini bisa melukai para pemilih suara yang solid PDI Perjuangan di wilayah Jawa Tengah? Dan ini bisa mempengaruhi atau memecah suaranya. Tapi nanti mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, kita akan segera kembali saat lagi.